Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah baru doa belajar. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih Mirda. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan mengambil absen. Ya Ibu. Jadi anak-anak, nama yang Ibu panggil, tolong nanti sebutkan nama-nama hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya ada berapa anak-anak? 3. Nah, ini materi kelas 3 ya. Jadi kalian kan sudah kelas 4, pasti kalian sudah tahu. Ada apa saja 3 itu? Nanti Ibu panggil namanya, kalian sebutkan nama hewannya ya. Iya Ibu. Oke. Filda, Hadir Ibu. karnivora. Anjing. Karnivora itu hewan bermakan apa? Daging. Ya. Ekawati, Saya Ibu hadir Ibu. herbivora. Sapi. Herbivora itu hewan bermakan apa? Tumbuhan rumput begitu Ibu. Oh iya, Ya. betul. Safety, Iya Ibu hadir. karnivora. Kambing. Harimau. Karnivora itu hewan bermakan apa? Daging Ibu. Ya, pintar sekali. Mega, herbivora. Herbivora itu hewan bermakan apa? Ya. Yuyun, Hadir Ibu. karnivora. Ini hewan apa Ibu? Karnivora itu hewan apa anak-anak? Makan daging. Jadi hewan apa? Hewan berwarna daging. Ini harimau. Ya. Mirda, Hadir Ibu. herbivora. Sapi. Herbivora itu hewan bermakan apa Mirda? Tumbuhan. Ya, betul sekali. Sartika, Hadir Ibu. karnivora. Buaya Ibu. Karnivora hewan bermakan apa? Makan daging. Ya. Nurjana, Hadir Ibu. herbivora. Sapi. Herbivora itu hewan bermakan apa? Tumbuhan. Ya. Carmila, Ibu. karnivora. Singa Ibu. Karnivora itu hewan bermakan apa? Daging. Ya, pintar sekali. Nurul Safira, Hadir. herbivora. Anak-anak, herbivora itu hewan bermakan apa? Tumbuhan. Jadi hewan apa? Nurul? Kambing. Baik anak-anak, siapa yang belum dipanggil? Oke, Maria. Maria, herbivora. Kambing. Oke, baik, pintar sekali. Jadi herbivora itu hewan apa anak-anak? Hewan tumbuhan. Kalau karnivora? Bermakan
kewajibanku agar menambah ini pemahaman atau ya pemahaman kalian tentang apa sih hak itu, kewajiban itu bagaimana sih? Ya. Jadi ibu mohon semuanya berdiri. Iya, Ibu kita nyanyikan satu lagu ya. Ayo semangat anak-anak. Iya. Ayo. Satu, dua, tiga. Hak sesuatu
sebentar ya anak-anak. Jaringan jadi baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajibanku. Tujuan pembelajarannya, jadi Ibu harap kalian dapat memahami dan kemudian menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban. Kemudian Ibu juga harap dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap kalian dapat menyebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Dan kemudian Ibu juga harap kalian dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Jadi pengertian dari hak, yaitu hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan sejak lahir, seperti kasih sayang, pendidikan, dan makanan. Jadi anak-anak, hak yang kalian dapat, yang kalian sudah dapat itu apa saja anak-anak? Kasih sayang, kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti rajin belajar. Jadi anak-anak sudah melakukan kewajiban apa saja? Membuat Belajar, mengerjakan tugas, membantu ibu membersihkan rumah, ibadah. Itu kewajiban di rumah atau di sekolah? Di rumah. Baik, selanjutnya ada hak di sekolah. 1. Mendapatkan pelajaran yang baik dari guru setiap hari. 2. Beristirahat saat jam istirahat untuk bermain dan makan. 3. Mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi dari siapapun. 4. Memperoleh tempat duduk yang nyaman saat proses belajar. Jadi contoh hak di sekolah apa saja anak-anak? Dapat pelajaran dari baik guru, Mendapatkan pendidikan mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi dari siapapun, memperoleh tempat duduk yang nyaman saat proses belajar. Oke. Selanjutnya ada kewajiban di sekolah. Jadi ada 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Menghormati guru maupun teman. 3. Menaati semua tata tertib sekolah. 4. Mengikuti pembelajaran dengan aktif. Jadi kewajiban di sekolah yang anak-anak buat ketika berada di sekolah itu apa saja? Yang anak-anak yang anak-anak lakukan. Datang ke sekolah tepat waktu, pakai aturan, Apalagi anak-anak. guru dan teman. Ikut belajar yang aktif di dalam kelas. Oke, baik. Jadi anak-anak, sekarang Ibu akan bagi gambar. Nanti
gambarnya, kemudian nanti ibu gambar tabel di sini, nanti kalian tempelkan berdasarkan kolom. Nanti kalian lihat gambar itu termasuk dalam hak atau kewajiban. Iya, Kalian Ibu. tempel di kolom hak. Kalau gambarnya tentang hak berarti kalian tempel di kolom hak. Kalau tentang kewajiban berarti tempel di mana anak-anak? Kewajiban. Ya, tempel di kolom kewajiban. Iya, Ibu. Baik, ini. Ya, sama-sama. Perhatikan baik-baik ya gambarnya anak-anak. Ya. Perhatikan gambarnya. Ibu akan ini. Gambar tabelnya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, ada yang sudah? Sudah, Ibu. Ayo satu-satu maju ke depan untuk menempelkan gambarnya masing-masing. Peraturan dari siapa kalian mau? Dari siapa? Oh, dari Mirda. Oh, dari Mirda. Ayo Mirda maju ke depan. Lihat baik-baik ya anak-anak. Baik, silakan duduk. Selanjutnya Septi. Iya, Ibu. Ayo, Eka, silakan maju. Ayo Nurjana. Safira, ayo silakan maju. Nurmila, silakan. Ayo Filda. Ayo Maria, silakan maju ke depan. Ayo silakan selanjutnya Kartika. Silakan yang selanjutnya Megan. Ya, bagaimana? Oh ya, silakan. Coba anak-anak lihat kembali. Iya, Ibu. Lihat kembali gambar kalian. Nanti ada yang salah tempel lagi. Di sini, Bu. Oh ya, ya boleh boleh. Selanjutnya
silakan maju ke depan. Oke, baik anak-anak. Baik anak-anak, mari kita lihat gambar. Oh, di sini gambar hak cuma satu, ini punya siapa? Saya Ibu. Kenapa bertanya ini masuk ke tentang hak? Karena setiap orang itu berhak untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Ini punya siapa ini? Piket ini punya siapa? Saya Ibu. Kenapa piket masuk ke kewajiban? Karena memang harus wajib untuk membersihkan kelas, Ibu. Oh iya, baik. Pintar sekali. Ini belajar ini punya siapa? Saya Ibu. Kenapa belajar masuk dalam kewajiban? Karena semua anak butuh belajar. Oke, Sekolah. baik. Ini punya siapa yang mendengarkan guru? Saya Ibu. Kenapa masuk dalam kewajiban? Karena saya harus menghormati orang yang lebih tua, salah satunya ibu guru. Ya, baik. Terima kasih. Sini ada membuang sampah. Kenapa masuk dalam kewajiban? Ini punya siapa? Oh, punya Mega. Ini kenapa masuk dalam kewajiban? Karena semua siswa wajib membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik. Terima kasih. Pintar sekali ya anak-anak. Ini ada datang tepat waktu. Ini punya siapa? Saya Ibu. Kenapa masuk dalam kewajiban? Karena kita harus ke sekolah tepat waktu itu agar tidak ketinggalan materi pelajaran. Ya, baik. Sini ada menghormati guru. Ini punya siapa? Saya Ibu. Saya Ibu. Kenapa masuk dalam kewajiban? Karena semua siswa harus menghormati ibu guru. Ya, baik. Terima kasih. Oh, ada yang mau ditambahkan? Saya Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terus ini ada yang berpakaian rapi. Ini punya siapa? Saya Ibu. Kenapa masuk dalam kewajiban? Karena mentaati semua tata tertib sekolah. Oke, baik. Jadi ini yang taat ini punya siapa? Rebecca Ibu. Saya Ibu. Kenapa taat ini masuk dalam kewajiban? Kenapa Eka? Kenapa Eka masuk dalam kewajiban taat ini? Karena harus wajib Ibu siswa dua. Ya, karena siswa, jadi anak-anak siswa itu harus wajib taat kepada guru, taati aturan sekolah, itu. Belajar ini punya siapa? Sudah Ibu. Oh, sudah. Oh, iya, Ibu. Ya, Bu. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hak di rumah. Jadi hak di rumah itu satu, ada dapat istirahat di tempat yang nyaman. Dua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tiga, mendapatkan makan makanan yang sehat. Empat, memiliki waktu bermain yang cukup setiap hari. Ya Ibu. Jadi anak-anak hak yang kalian dapat di rumah selain dari ini materi yang Ibu sajikan di depan ini, hak yang pernah kalian dapatkan di rumah itu apa saja? Diberi pakaian. Ya, diberi pakaian. Apa Kasih lagi? sayang kepada orang tua Ibu. Kasih sayang ya. Apa lagi anak-anak? Ibu selain kasih sayang dari orang tua, ada kakak, ada adik, ada keluarga yang lain. Ya, kasih sayang keluarga. Apa lagi anak-anak? Yang ketiga Ibu. Mendapatkan makanan sehat. Ya, makan sehat. Yang pernah kalian alami anak-anak, yang pernah kalian alami, yang pernah kalian dapatkan hak
tangan sebelum makan bersama. 3. Membantu orang tua membersihkan rumah. 4. Menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Jadi, anak-anak, kewajiban apa yang pernah kalian lakukan di rumah? Menyiram bunga, apa lagi? Mencuci piring, membantu orang tua, melipat baju. Melipat baju, apa lagi anak-anak? Beribadah. Ya. Baik anak-anak, ibu akan bagikan gambar lagi. Caranya seperti tadi, kalian lihat gambarnya, kemudian tempelkan ke tabel hak dan kewajiban. Nanti kalian lihat ya, gambarnya itu termasuk tentang hak atau kewajiban. Kalau tentang hak berarti tempel di kolom kotak. Tentang kewajiban tempel di kolom kewajiban. Kalian lihat gambarnya baik-baik ya anak-anak. Iya, Ibu. Baik anak-anak, sudah Ibu, sudah diperhatikan. Baik, selanjutnya yang di belakang duluan. Hilda. Ya, selanjutnya Maria, silakan. Selanjutnya silakan Sartika. Ega, silakan maju. Selanjutnya Yuyun, silakan maju. Baik, selanjutnya Mirda, silakan. Septi, silakan. Eka, silakan maju. Nurjana, silakan.
Oke, baik. Ibu tunggu ibu. Oke. Jadi gambar A ada berapa anak-anak? 4. Kewajiban ada berapa? 7. Mari kita lihat gambarnya. Di sini gambar A ada mendapatkan pakaian. Dia termasuk dalam hak. Benar apa salah anak-anak? Benar. Karena kita butuh pakaian. Kenapa benar? Alasannya apa anak-anak? Karena kita berhak berpakaian. Iya, berpakaian. Mendapatkan pakaian. Kedua di sini ada mendapat kasih sayang. Benar dia termasuk dalam hak? Benar. Alasannya apa anak-anak? Karena setiap orang berhak untuk Kasih sayang. dicintai. Ini gambarnya siapa ini? Kasih Salim. Kemudian ada mendapatkan pendidikan. Kenapa dia termasuk dalam hak ini? Punya siapa ini? Saya ibu. Ini benar apa salah anak-anak? Benar. Alasannya apa? Karena kita harus berpendidikan. Bagus dan layak. Ya, baik. Selanjutnya ada memantui orang tua. Ini punya siapa? Saya ibu. Ini benar atau salah ini? Kenapa salah anak-anak? Tapi Ya, jadi memantui orang tua ini masuk kewajiban. Jadi, ada yang masih ingat pengertian dari hak dan kewajiban? Ya, pengertian hak apa? Sesuatu yang Jadi sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau mematuhi orang tua ini apa? Kewajiban. Sesuatu yang apa? Jadi ini masuk dalam kewajiban mereka. Sesuatu yang harus kita lakukan. Selanjutnya ada berpamitan sebelum berangkat. Ini kenapa masuk dalam kewajiban? Karena wajib untuk pamitan ibu. Ya, sebelum berangkat ke sekolah. Menghargai. Ya, jadi pengertian dari kewajiban itu apa tadi? Sesuatu Sesuatu yang harus kita Lakukan itu. kerjakan. Pembebasan. Selanjutnya ada melaksanakan ibadah. Ini benar atau salah ini? Benar. Alasannya apa anak-anak? Karena itu wajib. Takut. Ya. Kewajiban kita ya melaksanakan ibadah itu. Kemudian ada merapikan tempat tidur. Ini benar atau salah? Benar. Alasannya apa? Karena Yang bersih. Ya, jadi bangun tidur itu kita harus merapikan tempat Tempat tidur. tidur. Wajib anak-anak. Kemudian ada menjaga kebersihan rumah. Ini kenapa masuk dalam kewajiban ini? Punya siapa ini? Hai ibu. Jadi alasannya apa anak-anak? Karena semua anak wajib menjaga kebersihan di rumah. Ya, pintar sekali ya. Kemudian ada merapikan permainan setelah digunakan. Kenapa dia masuk dalam kewajiban anak-anak? Agar orang rumah tidak berantakan ibu. Jadi Setelah kita bermain, kita wajib Merapikan mainannya agar rumah bersih. Ya. Selanjutnya ada membantu orang tua. Kenapa dia masuk dalam kewajiban anak-anak? Karena Kita untuk apa? untuk mengobati orang tua ibu. Ya, jadi kita wajib membantu orang tua. Selanjutnya ada membantu ibu memasak. Punya siapa ini? Kira ibu. Kenapa dia masuk dalam kewajiban? Wajib punya. Ya, kita harus wajib membantu ibu. Iya ibu. Oke, jadi anak-anak
Pengertiannya dulu yuk. Ya, pengertian. Ya, apa? Hak di sekolah itu Pengertian hak. Ya, tidak apa-apa. Anak-anak dia untuk mendengarkan jawabannya, Mirda. Ya, anak-anak dia. pengertian adalah sesuatu yang harus Kita dapatkan. kita dapatkan. Ya, Dan kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. ya. Boleh kuatkan suaranya, boleh? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Kalau hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya. Contoh hak di rumah dan di sekolah itu seperti apa? Itu hak di rumah itu mendapatkan pakaian. Nah, apalagi hak di rumah mendapatkan pakaian, Mendapatkan pakaian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang, apalagi itu sih ya. Itu saja. Kewajiban di rumah apa? kewajiban di rumah membersihkan rumah. Wah, membersihkan rumah wajib ya anak-anak. Iya, Ibu. Apalagi Sayangi orang tua. ayah, sayangi orang tua, hormati orang tua. Ya, betul ya anak-anak. Apalagi jadi oke baik. Hak belum. Hak di sekolah, tadi kan hak di rumah. Sekarang hak di sekolah. Tenang anak-anak, harap tenang. Hak di sekolah Hak di sekolah apa? bertanya. Hak bertanya. Ya, kita harus berhak. Kita punya hak untuk bertanya. Kemudian apa lagi? Kalau kewajiban di sekolah apa? Buang sampah pada tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Itu wajib ya anak-anak? Iya. Wajib membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih. Ayo, lingkungan bersih. Baik, silakan. Terima kasih. Selanjutnya Mega. Mega maju dong. Mega maju, tidak apa-apa. Yang Mega tahu saja. Ayo, silakan. Tidak boleh Mega, ayo mari. Silakan maju ke depan. Mari Mega, ayo. Oke, mari, ayo dulu. Ya, ayo dulu. Ganti. Di situ baru Mega. Nanti harus boleh ya, Mega. Silakan diingat-ingat kembali nanti dulu kamu maju. Baik, pengertian hak dan kewajiban Septi. Jelaskan kepada teman-teman apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi teman-teman, hak itu adalah hak yang kita dapatkan. Ya, hak yang kita dapatkan. Kewajiban itu Sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak di sekolah apa saja, Septi? Hak mendapatkan Hak pendidikan, mendapatkan pendidikan, apa lagi Septi? hak bersuara, Hak bersuara, apa lagi? Itu saja. Kalau kewajiban di sekolah apa saja Septi? wajib membersihkan kelas saat pulang, Ya, wajib membersihkan kelas ya agar kelas bersih. Apa lagi Septi? Wajib ikut apel pagi. Ya, apa lagi? Bisa Ibu. Kalau hak di rumah apa saja Septi? Hak mendapatkan pakaian Ibu. Oh ya, hak mendapatkan pakaian. Terus apa lagi? Kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Kalau kewajiban apa Septi? Contohnya Membersihkan rumah, menyiram rumah. Apa? menyiram bunga, Menyiram bunga. Terus apa lagi? memberi makan hewan peliharaan. Ya, wajib karena kita sudah memelihara, kita wajib memberi Makan.
sampai bersihkan Nah, rumah. itu contoh kewajiban di rumah. Ya, Ibu. Nah, habis apa lagi contoh kewajiban di rumah? Bantu orang tua. Ya, bantu orang tua. Kalau contoh hak di rumah apa? Mendapatkan pakaian, Kasih sayang. kasih sayang. Ya, kalau contoh hak di sekolah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelajaran. Ya. Habis kalau apa kewajiban di sekolah apa, Leka? Wajib membersihkan kelas agar kelasnya bersih, ruang kelasnya bersih agar kalian belajar juga ini apa? Nyaman. Ya, terima kasih Kak. Silakan duduk kembali. Nurjana maju ke depan. Jadi kalian semua mendapat giliran ya anak-anak. Iya, Ibu. Jelaskan kepada teman-teman apa itu hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang kita Kita dapat dapatkan ya, jadi sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban apa? Kewajiban itu sesuatu yang kita lakukan, Ibu. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak di sekolah apa? Hak di sekolah mendapatkan pendidikan. Ya, apa lagi? Itu aja itu. Kalau kewajiban di sekolah, Membayar uang sekolah seperti uang bulanan, membersihkan kelas, membersihkan kelas. apa lagi? Itu aja itu. Kalau hak di rumah apa? Contohnya Hak di rumah. mendapatkan apa? Mendapatkan kasih sayang sayang. orang tua, Biar sayang, Ibu. mendapatkan pakaian. Habis apa lagi? Itu aja itu. Kalau kewajiban di rumah apa saja? Nyapu, Nyapu, beribadah, beribadah, bantu orang tua, membantu orang tua. bersihkan tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terus Safira maju. Silakan ke teman-teman apa itu hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang didapatkan. Boleh kuatkan suaranya? Hak itu sesuatu yang didapatkan. Kewajiban itu sesuatu yang dikerjakan. Ya, hak itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Ya, contoh hak di sekolah apa saja, Safira? Hak di sekolah mendapatkan pelajaran. Ya, mendapatkan pelajaran. Apa lagi? Mendapatkan pendidikan. Apa lagi? Kalau kewajiban di sekolah apa saja? Membersihkan ruang kelas agar kelasnya bersih. Apa lagi? Datang tepat waktu. Apa lagi? Kalau hak di rumah apa saja, Safira? Mendapatkan apa? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan apa lagi? Mendapatkan pakaian, mendapatkan apa lagi? Mendapatkan uang, mendapatkan makanan. Ya, kewajiban di rumah apa saja, Safira? Membantu ibu memasak, Ya, membantu ibu memasak. Apa lagi? beribadah. Beribadah. Apa lagi? Itu saja. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Safira. Silakan duduk kembali. Maria, silakan. Baik, Maria, silakan jelaskan ke teman-teman pengertian hak dan kewajiban serta contoh-contohnya. Yang pertama, hak itu sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Contoh hak di sekolah, kita mendapat waktu istirahat untuk menyenangkan dan bermain, mendapatkan ilmu dan bertanya, kita berpendapat. Ya, betul. Apa lagi? Itu saja kalau hak itu. Kalau kewajiban di sekolah apa? Menghormati guru dan teman, membersihkan ruangan kelas, mengerjakan tugas.
Ya, kalau hak di rumah apa, Maria? Mendapatkan kasih sayang, Ya, mendapatkan kasih sayang. Apa lagi? mendapatkan pakaian, Ya, mendapatkan pakaian. Apa lagi? mendapatkan uang jajan, Uang jajan. Apa lagi? Jadi kalau kewajibannya apa? membantu orang tua, Ya, membantu orang tua, kakak, kakak, membantu adik, dan apa lagi? adik. Ya, adik. Selain membantu, Tolong membersihkan Iya, rumah, membersihkan rumah. termasuk dalam kewajibannya anak-anak. Wajib membersihkan rumah. Wajib beribadah. Wajib beribadah, ya wajib beribadah juga termasuk dalam kewajiban. Ya, Ibu. Habis apa lagi? Habis sudah. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Maria. Silakan duduk kembali. Carmila, silakan maju. Ayo Carmila jelaskan ke teman-teman pengertian hak dan kewajiban. Jadi hak itu adalah Baik, sudah Bapak. Tenang anak-anak, tenang. Jadi hak itu adalah sesuatu yang Harus kita lakukan. Ya. Kalau kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita apa? Ya, yang harus kita lakukan ya wajib ya. Wajib dilakukan. Kalau hak, contoh hak di sekolah apa? seperti yang mendapatkan pendidikan. Ya, mendapatkan pendidikan. Habis apa lagi? Mendapatkan pelajaran. Kalau kewajiban di sekolah apa, Kamila? Membersihkan ruang Ah, kelas, membersihkan ruang kelas, menghormati guru, menghormati guru. Apa lagi? Iya. Kalau hak di rumah apa saja, Kamila? di rumah itu mendapatkan pakaian, Mendapatkan pakaian, makanan. Kalau kewajibannya apa? Kewajiban membersihkan tempat tidur, Nah, membersihkan tempat tidur, membereskan rumah. Apa lagi? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hilda, silakan maju ke depan. Baik, Hilda, silakan jelaskan ke teman-teman pengertian hak dan kewajiban. hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu sesuatu yang harus kita jalankan atau Ya. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak di sekolah apa, Hilda? Ya, hak untuk bertanya. Jadi kalian itu punya hak untuk bertanya ya anak-anak. Iya, Ibu. Apalagi hak untuk hak di sekolah, hak di sekolah. Oh ya, bermain jam istirahat. Oh ya. Apalagi jajan. Oh iya, benar jajan ya kalau sudah. Ya. Apalagi kalau kewajiban di sekolah apa? Belajar, menghargai teman dan guru. Boleh dikuatkan suaranya? menghargai teman dan guru, Ya, apa ini? membayar uang bulanan, Ya, apa lagi? Kalau hak di rumah apa? di rumah Mendapatkan apa? Hak itu kan mendapatkan ya. mendapatkan uang jajan ibu, Ya, mendapatkan uang jajan. Apa lagi? pakaian, Pakaian, makanan, makanan. Apa lagi? ibu. Jadi kalau kewajibannya apa? Itu membantu orang tua, Ya, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus membantu orang tua. Apa lagi? daripada ibu. Beribadah. Jadi kita harus beribadah ya anak-anak. Baik, Ibu. Beribadah sesuai agama dan agama masing-masing. Apa lagi?
Contoh hak di sekolah. Contoh hak di sekolah itu mendapatkan perlakuan adil dari guru, Ya, kita berakhir. bermain dan beristirahat. Apalagi Saja Ibu. kalau kewajiban di sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi anak-anak kita wajib membuang sampah pada tempatnya. Apalagi Menghormati guru. menghormati guru. Apalagi Datang tepat waktu ke sekolah. ya, apalagi Saja Ibu. kalau hak di rumah. Hak di rumah mendapatkan kasih sayang, Ya, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan, mendapatkan uang jajan, mendapatkan makanan yang sehat. mendapatkan makanan yang sehat. Saja Ibu. Kalau kewajibannya apa di rumah? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Jadi kita harus membantu orang tua ya anak-anak. Tidak boleh malas ya anak-anak. Iya ibu. Oke baik, selanjutnya apa? Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Apa lagi? Saja Ibu. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ciyun, silakan maju. Ya ibu. Baik Yuyun, silakan jelaskan ke teman-teman apa itu pengertian, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ayo silakan. Jadi teman-teman, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, contoh hak di sekolah apa Yuyun? Seperti apa itu? Iya, hak. Mendapat ilmu, Ya, mendapat ilmu. mendapatkan Ya, pendidikan, mendapatkan pendidikan. Apalagi kalau kewajibannya apa di sekolah? sekolah, datang tepat waktu, Ya, wajib datang tepat waktu ya anak-anak. berpakaian rapi, Pakaian rapi apa lagi? apel setiap pagi, Bu. Ya. Kalau hak di rumah, Di rumah mendapatkan makanan, makanan. mendapatkan uang, mendapatkan baju, Mendapatkan baju atau pakaian, ya, apa lagi? mendapatkan kasih sayang, Mendapatkan kasih sayang. Kalau kewajibannya di rumah apa? membersihkan rumah, Bersihkan rumah, apa lagi? bantu ibu memasak, Bantu ibu memasak, mencuci piring, piring, apa lagi? mengepel Di rumah. rumah, apa lagi? Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mega, silakan maju Mega. Mega, sudah ada gambaran kan tentang hak dan kewajiban dari pengertian dari teman-teman tadi? Oke, insya Allah, kata Mega. Silakan. Silakan Mega jelaskan pengertian hak dan kewajiban ke teman-teman. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, betul sekali. Contoh hak di sekolah apa Mega? Hak di sekolah itu siswa harus mendapatkan pendidikan. Lihat ke teman-teman Mega. Mendapatkan pendidikan ya, hak mendapatkan pendidikan. Hak apa lagi? Oh, kewajiban tidak kewajiban. Kewajiban sekolah apa Mega? Kewajiban di sekolah itu membuang sampah pada tempatnya, Ya, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? berpakaian rapi, Berpakaian rapi. Apa lagi? Wajib ya, wajib berpakaian rapi ya ke sekolah itu anak-anak. baik Ibu. Jadi sebelum ke sekolah harus disetrika dulu bajunya ya anak-anak. Iya, Bu. Apa lagi? Oke, baik, hak di rumah apa saja? Hak di rumah itu mendapat uang jajan, Lihat ya. mendapat uang jajan, Mendapatkan menjajan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang, apa lagi? Kalau kewajiban di rumah apa Mega? membersihkan rumah, Ya, wajib membersihkan rumah ya anak-anak agar rumah kita bersih. Apa lagi Mega? Kewajiban di rumah apa lagi? Selain membersihkan rumah. Ya, agar halaman rumah kita bersih. Ya, baik, terima kasih Mega. Silakan duduk. Baik anak-anak. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi
materi tentang menjaga keseimbangan. Jadi hak dan kewajiban itu juga harus seimbang. Contohnya di sini, kamu berhak mendapatkan ilmu, tapi kamu juga wajib belajar dengan rajin. Kedua, kamu berhak untuk bermain, tapi kamu juga wajib bermain. Contoh lainnya apa anak-anak? Contoh lain supaya menjaga ini keseimbangan dari hak dan kewajiban. Coba anak-anak, ayo contoh lain dari ini menjaga ini keseimbangan hak dan kewajiban. Anak-anak lihat contoh di depan, kemudian anak-anak buat satu contoh, dua orang satu contoh. Jadi contohnya Carmila di hak. Jadi kayak contohnya kamu berhak mendapatkan ilmu itu Carmila, dan kemudian sudah menjawab, tapi kamu juga wajib belajar dengan rajin. Tadi dengan kata-kata kalimat yang lainnya tidak boleh itu di depan ini. Baik, jadi berpasangan. Jadi berpasangannya ada berapa orang ini? Ada berapa orang anak-anak? 11. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Oh, jadi ada 3 ya? Oh, berarti jadi ada satu kelompok 3 orang, nanti haknya ada 2, kewajibannya 1 saja. Ya anak-anak? Jadi berhitung 1 sampai 3, jadi nanti yang 3 sama kelipatannya jawab dor. Ya anak-anak? 1, 2 dor, 3, 4 dor. Oke anak-anak? Baik. Mengerti anak-anak? Pak Ibu. Mulai dari mana? Berhitungnya? Dari Samira. Dari Yun. Oke baik Yun, silakan. 1, 2, Dor. 3, 4, sampai 4. 5. Dor. Kamu? 6. 7. Dor. 8. Ih, salah. 3 sama kelipatan 3 itu apa saja? Berapa? 3, 7, 9. Kelipatan 3. Maksudnya itu gimana? Ya 3, 6, 9. Kalian lupa itu. apa itu? Ulang, Yuyun. 1, 1, 2, 4, 5. 6, 7, Nur, 8, 9. ini seharusnya 7. 7 Dor. Oh iya 7 Dor. Bukan Dor. 7, 8 Dor. 11 Dor. 10, 11. Oh jadi lebih baik ini saja anak-anak. Jadi 1 sampai 3, habis 1 sampai 3 saja jadi apa satu ini satu pasangan ya. Ayo ulang anak-anak. Maaf ya anak-anak. Apa itu? Ayo Yun silakan. 1, 3. 4, 1. Carmila 3. Carmila maaf ya Carmila salah sebut. Tadi ibu mau sebut itu siapa? Yodaman. Keluar namamu itu. Jadi maaf ya Carmila. Nah ini 3. Carmila ini Safira berapa? 1, 2, 3. Nah yang angka 1 mana? Oh ada 4 orang, berarti ini satu pasangan. Angka 2. Oh jadi 2 ini sama ini berpasangan. Mega sama Mirna berpasangan. Berpindah tempat. Kalau yang ketiga. Nah ketiga kalian di sini bertiga. 4 siapa? Oh iya. Sampai 3 saya ibu lupa itu. Maaf ya anak-anak. Ayo silakan kalian buat. Sudah itu menjaga keseimbangan.
Sudah Ibu. Yang lain sudah. Yang lain belum. Yang lain belum. Iya, silakan. Sudah Ibu. Sudah semua. Sudah Ibu. Yang lain belum ya? Yang lain belum. Sudah Ibu. Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Berpasangan maju ke depan untuk membacakan contoh menjaga keseimbangan dari hak dan kewajiban. Satu pasangan, maksudnya satu pasangan Dari berapa? kelompok berapa? Pasangan. Oh, ya kelompok berapa? Kelompok acap dah, acap. Kelompok yang kelompok tiga. Ayo kelompok tiga. Siapa yang hak? Siapa yang hak? Hak benar. Baik, kanan-kanan. Membaca tentunya dengan suara yang besar ya anak-anak agar teman-teman dengar. Baik. Ayo, dari hak dulu. Saya berhak mendapatkan makanan yang sehat dan enak. Eka, Saya berhak mendapatkan kasih sayang kepada orang tua. kewajibannya. Kewajibannya adalah wajib mencuci piring setelah makan. Ya. Jadi mendapatkan hak makan kan tadi? Iya. Jadi dia wajib mencuci piring karena dia ada makan. Jadi wajib mencuci piring. Terima kasih, silakan dulu. Terima kasih Bu. Kelompok 2, silakan maju. Oke Ibu. Mana yang hak, mana yang kewajiban ini? Yang hak Ibu. Hak. Baca ini contohnya dengan besar ya suaranya besar supaya teman-temannya dengar. Contohnya kita berhak mendapatkan ruangan yang nyaman. Kalau kewajiban, Kewajiban berhak membersihkan ruangan. kewajiban itu hak tadi yang kamu bilang. Kewajibannya apa? Iya kan kewajibannya apa? Nah, kamu kewajibannya apa? Tadi haknya apa? Dapat ruangan. Yang nyaman. Ya, jadi kita sudah mendapatkan ruangan, kita wajib membersihkan ruangan. Minta sekali anak-anak silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Kelompok satu. Ya, silakan duduk semua. Eka. Iya, kamu kelompok berapa? Ada 4 orang. Oh, ya. Mana yang hak ini? Mana yang hak? Berpasangan. Pilih yang ini hak. Mana yang hak? Ya, hak. Silakan dengan suara yang besar ya supaya teman-teman dengar. Saya berhak berpendapat. Tapi kamu juga wajib menerima pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Ya. Jadi kita berhak mendapat apa? Oke, kita berhak berpendapat dan kita juga wajib menghargai pendapat orang lain. Ya, kemudian kalian berdua apa? Siapa yang hak, siapa yang kewajiban? Hak. Silakan hak. Hak mendapatkan tempat ibadah. Maka kamu wajib harus ikut ibadah. Ya, kalau kita sudah mendapatkan tempat ibadah, kita wajib beribadah. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Silakan. Siapa berapa? 3 orang. Ya, astaga ibu lupain. Silakan maju ke depan. Ibu lupain itu, silakan maju. Maaf ya.
tapi kamu juga wajib menyayangi sesama. Tadi kan haknya apa? Ya, jadi kita berhak mendapatkan kasih sayang. Kita juga wajib apa? Menyayangi sesama. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Maaf ya, tadi Ibu lupa. Tepuk tangan, Ibu. Tepuk tangan. Baik, kita menyanyikan satu lagu. Siapa yang mau menyanyikan satu lagu? Ayo, Eka mau gak? Eka mau? Mau menyanyikan lagu? Iya Ibu. Oh, silakan Eka. Terima kasih ya Eka ini ya Allah. Terima kasih Eka. Ya, silakan Eka. Mau menyanyikan lagu apa Eka? Barangku ada 5 dah Ibu. Oh, barangku ada 5. Silakan Eka. Berdiri. Begitu dah. Oh, iya. 1, 2, 3. Kegiatan duanya yaitu kalian beri tanda centang. Jadi
kalian baca pertanyaannya, kemudian kalian centang yang sesuai. Jadi contoh yang pertama ini mendapatkan kasih sayang orang tua, dia masuk kewajiban atau hak? Anak-anak dia masuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Ya, nanti kalian centang kewajiban. Ibu sudah lupa isjana ini. Ya, jadi nanti seterusnya begitu ya anak-anak. Ayo. Yang kegiatan 3 itu kalian tulis masing-masing contoh, masing-masing 10 contoh hak dan kewajiban yang kalian miliki di rumah. Baik ibu. Ya, silakan kalian kerjakan. Terima kasih. Ibu mau nanya, ibu punya pena boleh? Ya ibu tidak ada pena ini. Coba punya di teman yang lain. Teman yang lain tolong dipinjamkan penanya. Ini pena. Ya boleh boleh. Ayo. Ini boleh ya. Ya silakan. Ibu mau tanya ini kelas berapa? Enggak ada. Ya jadi itu. Ya ibu salah ini. Jadi namanya itu kalian isi nama kelompok. Kelasnya kelas 5 nanti kelompok berapa di sini saja ya. Ayo silakan anak-anak. Ini isi nama kalian. Tidak ada nama kalian. Nama baru kelompoknya di sini. Kelas 5 baru kelompok berapa. Ayo silakan kerjakan ada orang jadi.
silakan kerjakan. Ya, kalian sudah sampai kegiatan 2 yang pintar sekali kelompok 4 ini. Baca dengan seksama ceritanya, baru kalian menjawab. Ibu, ya, Saya tidak paham dengan yang mana, yang mana? Jadi di sini ceritanya bagaimana nih? Alia datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Dia menggunakan buku perpustakaan dengan hati-hati dan mengembalikannya tepat waktu. Saat istirahat, Alia melihat sampah berserakan di halaman sekolah. Dia ikut membantu membersihkannya bersama teman-temannya. Alia juga senang karena guru selalu menjelaskan pelajaran dengan jelas dan teman-temannya menghargai pendapatnya saat diskusi. Jadi pertanyaannya di sini, apa manfaat jika semua siswa menjalankan kewajibannya? Jadi manfaatnya apa kalau semua siswa itu menjalankan kewajiban mereka? Jadi manfaatnya agar siswa itu wajib, manfaatnya apa? Ayo, apa anak-anak? Ibu, ya cepat, jangan rekam pinti di sini lagi. Ya, cepat rekam mulai. Kalian ini cepat sekali ya. Sudah kegiatan 3, silakan. Tidak. masih bingung Bu. Yang mana? Yang kegiatan 3 ini. Jadi tuliskan ini masing-masing contoh dan hak dan kewajiban yang kamu miliki di rumah. Jadi yang kalian dapatkan di rumah, hak kalian yang kalian dapatkan di rumah itu tulis di situ. Yang kalian berdua dapat di rumah itu apa saja yang kalian tulis di situ. Kewajibannya juga apa di sini, kewajiban di mana nih? Sudah. Tidak apa-apa, kerjakan dengan tenang dan tidak ada yang ini, tidak boleh jadi. Nanti kalau semuanya sudah, masing-masing kelompok maju ke depan. Jadi 2 orang itu maju semua untuk membacakan hasilnya. Nanti ibu juga tanya jawaban alasannya ya, yang di tabel itu dia hak yang centang itu. Ibu tanya alasannya, kenapa kalian pilih itu, kenapa kalian centang hak, kenapa kalian pilih centang kewajiban. Ibu akan tanya alasannya.
kegiatan 3 semua ya kalian pintar-pintar sekali nih anak-anak ini. Semoga kalian sukses semua ya. Amin. Aku tidak roti. Amin. Jadi kegiatan 3 ini contoh hak yang kalian dapat, yang kalian alami di rumah. Jadi kalian alami di rumah itu apa saja hak kalian, kewajiban kalian apa saja, tuliskan di situ. Ya, jadi kegiatan 3 ini kalian ini contoh hak dan kewajiban di rumah yang kalian dapatkan di rumah, kalian tulis di sini. Hak kalian yang dapat di rumah itu bagaimana? Haknya apa yang kalian dapatkan di rumah itu? Iya, Ibu. Contohnya hak Eka di rumah apa itu tulis di sini, hak safety apa tulis di sini. Iya Ibu. Kelompok 4 ini pintar-pintar ya, mereka sudah hampir selesai kegiatan 3 itu. Wah, semuanya pintar semua ini, sudah mau selesai ini. Ayo silakan kerjakan Sakti dan Eka dan Mega. Ayo Mega, ayo silakan kerjakan. Sudah sampai di mana Eka? Oh, sampai kegiatan 3. Oke, silakan dijawab Eka. Hak yang kamu dapatkan, yang Safira dapatkan di rumah itu apa? Hak yang Safira dapat di rumah itu hak apa? Perhatian, ya, mendapatkan perhatian, mendapatkan sayang, mendapatkan tempat tinggal.
Jadi maju itu perwakilan saja ya. Baik, Bu. Satu orang satu kelompok. Siapa yang sudah? Ibu. Kelompok 2. Ya, tunggu kelompok lain. Sudah Ibu. Tunggu kelompok yang lain ya. Kelompok yang lain belum ini. Ayo kerjakan anak-anak. Sudah Ibu. Apa? Yang lain belum ada yang jawab ya? Dari kewajiban Mega di rumah apa saja kewajiban Mega? Tidur, astaga. Kewajiban Mega di rumah cuma tidur. Astaga. Nah, kewajiban Mega di rumah apa ya? Menyapu kah, membersihkan apa, begitu itu termasuk dengan kewajiban. Ayo, banyak sekali Bu. Makannya ini Bu. Yang mana? Di sini itu kelas berapa? Ini kan kelas 4, tulis kelas 4, nah, dan kelompok kalian kelompok berapa? Sudah semua? Masih satu Ibu. Tidak apa-apa, kerjakan saja. Waktunya masih banyak ya anak-anak, 25 menit saja. Kalau sudah Ibu. Oke, sudah semua perhatian, satu orang maju ke depan. Mega. Kelompok satu yang mana? Jadi nanti Ibu bacakan ini apa ceritanya, nanti kalian jawab pertanyaannya dan soal nomor 4 itu ini di skip saja. Kita baca dari Ibu. Nanti Ibu yang baca saja. Oh iya. Alia datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Ia menggunakan buku perpustakaan dengan hati-hati dan mengembalikannya tepat waktu. Saat istirahat, Alia melihat sampah berserakan di halaman sekolah. Lalu ia ikut membantu membersihkannya bersama teman-temannya. Alia juga senang karena guru selalu menjelaskan pelajaran dengan jelas dan teman-temannya menghargai pendapatnya saat diskusi. Pertanyaannya, hak apa yang diterima Alia di sekolah
yang didapatkan Alia? Saya Bu. Ya, kelompok 3 kan kamu? Iya Bu. Silakan baca jawabannya. Hak mengikuti pelajaran dan mengulang buku di perpustakaan. Ya, kelompok 4, silakan. Hak mengikuti pelajaran dan hak untuk tata tertib sekolah. Baik, yang kedua Ibu pinjam ya. Yang kedua, kewajiban apa yang dilakukan Alia di sekolah? Kelompok 4, kewajiban apa? Kelompok 4 dulu. Kewajiban apa yang dilakukan Alia? Mengembalikan buku di perpustakaan tepat waktu dan ikut membantu teman-teman membersihkan halaman sekolah Bu. Oke, kelompok 3. Membersihkan halaman sekolah saja Ibu. Kelompok 2. Datang tepat waktu ke sekolah dan mengembalikan buku tepat waktu dan membersihkan sampah. Ya, baik, kelompok 1. Mengangkat sampah dan hadir tepat waktu. Yang ketiga, nomor 3. Anak-anak harap tenang. Mengapa menjaga fasilitas sekolah termasuk kewajiban? Kelompok 1. Karena semua siswa dan guru harus menjaga fasilitas agar tidak rusak Bu. Kelompok 2. Agar fasilitas tidak rusak sehingga kita bisa menggunakan dengan jangka waktu panjang. Kelompok 3. Agar fasilitas sekolah tetap bersih. Kelompok 4. Agar fasilitas sekolah tetap harus terjaga supaya belajar tetap nyaman. Yang selanjutnya, tuliskan satu contoh lain hak siswa dan contoh lain kewajiban siswa di sekolah. Coba bacakan jawabannya kelompok 1. Yang hak itu mendapatkan pelajaran yang baik dan nyaman. Ya. Yang kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang kelompok 2. Contoh hak yaitu hak mendapatkan perilaku adil dari guru. Kewajiban menghargai teman yang berbeda agama. Yang kelompok 3. Agar setiap siswa dapat kewajiban di sekolah. Kami mau ini. Nomor 5 Pak. Nomor 5. Silakan Pak Ayo. Hak mendapatkan pendidikan wajib. Iya Ibu. Wajib. Iya Ibu. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Jadi siswa berhak mendapatkan pendidikan gratis. Hak kewajiban siswa harus rajin masuk sekolah. Oke. Yang kegiatan 2 di sini ada pertanyaannya. Nanti Ibu baca saja ya. Ibu mendapatkan kasih sayang orang tua di sini kelompok 1 tentang hak, kelompok 2 apa? Hak. Kelompok 3 dan 4? Kenapa hak? Mendapatkan kasih sayang orang tua kenapa hak? Wajib kita sebagai seorang anak. Yang kedua, menghormati semua anggota keluarga di sini kelompok 1 tentang kewajiban, kelompok 2, 3 dan 4 apa? Kewajiban. Alasannya apa? Karena kita harus menghormati orang yang di luar kita. Yang ketiga, mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua di sini kelompok 1 tentang hak, 2, 3 dan 4 apa? Alasannya apa anak-anak? Karena kita sebagai anak dari jaminannya orang tua harus memberikan sehat. Kemudian ada mendapatkan perlindungan dari orang tua di sini kelompok 1 tentang kewajiban, kelompok 2, 3 dan 4 apa? Tentang apa? Hak atau kewajiban? Mendapatkan perlindungan dari orang tua. Di sini kewajiban. Oke. Alasan dari kelompok 1 kenapa tentang kewajiban ini? Mendapatkan perlindungan dari orang tua. Iya Ibu. Kelompok 1. Kelompok 1 kenapa tentang kewajiban? Mana Ibu? Ini mendapatkan perlindungan dari orang tua. Maksudnya kenapa? Ini alasannya apa tentang kewajiban? Kalau kali ini kelompok 2, 3 dan 4 apa? Tentang apa? Alasannya? Karena harus punya hak. Sudah mempunyai hak berarti itu mendapatkan perlindungan. Oh iya, baik. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini saja. Terima kasih anak-anak. Silakan.
hewan berikutnya ibu kembalikan. Kalian boleh pulang. Terima kasih anak-anak. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama.